Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2D AKT akan mempresentasikan mengenai PT Wilmar Cahaya Indonesia yang beranggotakan Saya Fajri Yosnul Hotima, absen 9. Saya Indah Ayu Kita absen 14. Saya Muhammad Hariruddin, absen 20. Saya Pradifta Riftadanti Milenia Ismaya, absen 24. saya Sania Naura Raihandira, absen 29. Langsung saja yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Wilmar berkantor pusat di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan pabriknya di kawasan industri Jababeka, Cikarang, dan Mediana. PT Wilmar berdiri pada tanggal 3 Februari 1968 dengan nama PT Cahaya Kalbar Tbk. Perusahaan ini di bawah grup Wilmar International Limited yang berproduksi di bidang industri minyak nabati, bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, hasil bumi, hasil hutan, dan perdagangan keperluan sehari-hari. Berikut Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, Presiden Komisaris yaitu Henry Sakti. Yang kedua, Komisaris yaitu Erik Jia. Yang ketiga, Komisaris Independen yaitu Maijen Pun Dr. Handes Hendarji Supanji, SH. Yang keempat, Presiden Direktur yaitu Eri Juaja. Yang kelima, Direktur pertama yaitu Tony Muksin. Yang keenam, Direktur kedua yaitu Hairudin Halim. Dan yang terakhir, Direktur Independen yaitu Johannes SH. Yang selanjutnya yaitu produk PT Wilmar Cahaya Indonesia. PT Wilmar Cahaya Indonesia memiliki dua produk, yang pertama Specialist Fats, yang kedua Bakery Fats. Yang pertama Specialty Fats, yang terdiri atas cocoa butter substance atau CBS, cocoa butter replacer atau CBF, cocoa butter equivalent atau CBA, conventional fats, icing and flying fat, milk fat replacer, ice cream fat, dan yang terakhir spread fats. Yang kedua ada bakery fats yang terdiri atas Sania Premium Margarin, Sania Margarin, Fortune Margarin, Sofia Margarin, Sip Margarin, Fortune Cream Margarin, Sofia Cream Margarin, Sofia Butter Oil Substance, Willpuff 4246, Sania Bakery Fats, Fortune Bakery Fats, Fortune Shortening, Sofia Shortening, Fortune Fry Shortening, Sania Super Fry Shortening. Yang selanjutnya yaitu risiko bisnis. Risiko bisnis pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 1. Risiko persaingan semakin ketat, yaitu pada tahun 2019 persaingan pasar yang semakin ketat, yaitu di mana menekankan pada bisnis yang sejenis dan memproduksi produk yang sejenis juga, sehingga mendorong untuk selalu menjaga kualitas produksinya. 2. Risiko pada segmen perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam menyediakan produk dan jasa atau segmen usaha maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu atau segmen geografis yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Ketiga, risiko perubahan peraturan, yaitu terdapat perubahan kebijakan pemerintah terhadap harga bahan bakar minyak atau BBM, listrik, batu bara, dan gas. Dalam hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional bisnis dalam melakukan produksi. Keempat, risiko murni atau bencana alam, pandemi, dan perubahan iklim. Ini terjadi di luar kendali terhadap perusahaan perseroan dan berdampak kerugian secara nyata. Namun, jika tidak terjadi, tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan, semisal seperti bencana alam atau pencurian. Kelima, yaitu risiko terjadi pada pasar, yaitu adanya persaingan pada usaha dengan gaya hidup
para konsumen, yaitu pola persaingan yang berubah tersebut serta adanya persaingan baru yang potensial muncul pada pasar produk. Contohnya seperti potensi berkurangnya daya serap pasar minyak Tengkawang. Keenam, risiko spekulatif, yaitu sebuah risiko dengan adanya dua kemungkinan, yaitu terjadi peluang untung atau peluang rugi. Contohnya pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk mengalami laba pada tahun 2018 yaitu sekitar 59,5 miliar rupiah atau sekitar 60% dari laba tahun lalu, dan mengalami kerugian dengan laba tahun berjalan 92,65 miliar rupiah atau turun 13,75%. Penurunan laba sejalan dengan penyusutan penjualan bersih 14,79%. Yang selanjutnya yaitu pasar dan strategi pemasaran PT Wilmar Cahaya Indonesia. Yang pertama yaitu pasar, di mana PT Wilmar Cahaya Indonesia memiliki target pasar. Yang pertama, merambah segmen baru dari sektor UKM. Yang kedua, mendistribusikan produk ke pasar tradisional. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama yaitu menjaga kualitas produksi, karena semakin banyak pesaing pasar. Yang kedua, menghemat biaya operasional. Yang selanjutnya, ekspor PT Wilmar Cahaya Indonesia. Ekspor PT Wilmar Cahaya Indonesia di berbagai benua. Yang pertama Asia, yang kedua Eropa, yang ketiga Afrika, yang keempat Timur Tengah, yang kelima Amerika Utara, dan yang keenam Amerika Selatan. Selanjutnya yaitu sifat bisnis. Sifat bisnis pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan multinasional yang di bawah naungan grup Wilmar International Limited yang telah go public, yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Sedangkan untuk PT Wilmar Cahaya Indonesia sendiri telah go public yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan dalam bidang industri manufaktur, dalam memproduksi minyak khusus untuk industri penganan makanan. Dan juga perusahaan ini bergerak dalam usaha bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, hasil bumi, hasil hutan, melakukan perdagangan barang keperluan sehari-hari, bertindak sebagai grosir, distributor, referensil, enceran, dan lainnya. Dan merupakan bisnis partner, yaitu telah bekerja sama dengan afiliasi seperti pembelian atau penjualan bahan baku, bahan pembantu, serta produk turunan. Yang selanjutnya yaitu perbandingan laporan neraca dan laba rugi. Laporan neraca pada tahun 2019 untuk total asetnya mencapai 1.399.549.542.074 rupiah. Untuk tahun 2020, jumlah asetnya mencapai 1.566.828.828 rupiah. Lalu untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2009 mencapai 1.399.542.074 rupiah. Untuk tahun 2020, jumlah liabilitas dan ekuitasnya mencapai 1.566.828.868 rupiah. Lalu untuk laporan laba rugi, laba tahun 2019 diperoleh 215.459.200.242 rupiah. Untuk tahun 2020, 181.812.593.992 rupiah. Dan untuk jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun 2020
adalah 244.147.120.992 rupiah. Untuk tahun 2020 sebesar 188.298.030 rupiah. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio keuangan. Perbandingan rasio keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Yang pertama, rasio likuiditas di tahun 2019 dan 2020. Yang pertama, rasio lancar. Di tahun 2019 berjumlah 1,63% dan di tahun 2020 berjumlah 1,47%. Untuk rasio cepat di tahun 2019 berjumlah 1,36% dan di tahun 2020 berjumlah 1,12%. Untuk rasio profitabilitas yang terdiri dari A per return on asset di tahun 2019 berjumlah 0,03% dan di tahun 2020 berjumlah 0,01%. Yang kedua, return on equity di tahun 2019 berjumlah 0,12% dan di tahun 2020 berjumlah 0,8%. Yang ketiga, profit margin di tahun 2019 berjumlah 0,03% dan di tahun 2020 berjumlah 0,01%. Untuk rasio solvabilitas, rasio total hutang terhadap total aset di tahun 2019 berjumlah 0,51%, di tahun 2020 berjumlah 0,58%. Yang selanjutnya yaitu perbandingan elemen laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia. Perbandingan elemen laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk di tahun 2019, laba bersih setelah pajak berjumlah 214.147.120.992 rupiah dan untuk total aktiva senilai 1.393.542.074 rupiah. Dan di tahun 2020 laba bersih setelah pajak yaitu senilai 188.920.298.030 rupiah. Untuk total aktiva senilai 1.566.673.828.068 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.